Beritakan makna kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti tema yang di atas ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas. Lukas 4, ayat 18 dan ayat 19. Lukas 4, ayat 18 dan ayat 19. Dikatakan demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan. Dari tanggal 1 sampai tanggal akhir Desember, kita terus merayakan Natal. Di setiap tempat, setiap gereja mengadakan Natal bersama. Dan kita tahu bukan hanya itu saja. Sebelum tanggal Desember yang ada, bulan Desember yang ada, sudah terdengar gema Natal di mana-mana. Apalagi kalau saudara merasakan tinggal di luar negeri, saudara akan menikmati begitu nyata sukacita yang ada. Sebab sebelum Desember yang ada, sudah ada pohon-pohon Natal yang sudah didekorasi begitu indahnya. Kalau yang ada di Sydney, tentu semua orang tahu QVB, Queen Victoria Building, itu pun Natal ada 15 meter tingginya. Dan itu sungguh luar biasa sekali. Tetapi kita tahu bahwa Natal, makna Natal adalah bukan untuk kita bergaya. Bukan kita untuk kesombongan yang ada. Bukan kita untuk berhura-hura yang ada. Bukan kita untuk makan-makan yang ada. Tetapi sesungguhnya makna Natal adalah kita boleh menikmati segala anugerah kasih Tuhan bagi setiap umat manusia. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap anak-anak Tuhan yang ada, apalagi makna Natal yang ada sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, apalagi saat-saat ini Bali penuh dengan pendatang yang ada. Penuh dengan tamu-tamu yang ada saat ini. Saya dari Jimbaran sana, sudah ada kemacetan yang luar biasa di Simpang Siur, Mall Galeri. Macet sudah terasa, apalagi masuk Denpasar sana. Kemarin saya masuk Denpasar, macetnya luar biasa juga. Masuk Mall Galeri, Trans Studio, Imam Bonjol, macet luar biasa. Jadi ada sesuatu yang terjadi pada saat Desember ini.
Bagi orang awam, Natal adalah sukacita untuk mereka berliburan, bersenang-senang, menikmati segala fasilitas, segala apa yang mereka dapat. Tapi makna Natal bagi anak Tuhan berbeda. Makna anak Tuhan yaitu seperti saat ini. Mensyukuri segala anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan sepanjang 1 tahun yang sudah kita lewati. Tidak ada kata-kata selain mengucap syukur seperti Ibu Sitompul, Bapak tadi yang bersaksi. Tidak ada kata-kata selain mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Menyampaikan berita baik, bukan berita tidak baik, tapi berita baik bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita lihat apa sih makna Natal yang sesungguhnya. Ada banyak makna Natal sesungguhnya. Ada sukacita, ada pengampunan, dan ada kesederhanaan, ada kerendahan hati, macam-macam. Mari kita lihat beberapa makna Natal yang kita terima. Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 6 dan 7. Lukas 2 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lihat di sini, makna Natal adalah kesederhanaan kita. Tidak perlu kita berfoya-foya, tidak perlu kita harus berhura-hura. Tapi kita butuh kesederhanaan. Sebagaimana Tuhan Yesus lahir, Dia tidak pakai rumah sakit yang mewah. Dia tidak pergi keluar ke Singapura untuk cari rumah sakit yang mewah. Dia hanya lahir di kandang domba yang hina yang ada. Sangat sederhana sekali. Banyak orang ingin, kalau saya bisa melahirkan anak, saya ingin melahirkan anak di rumah sakit yang luar biasa. Kalau saya bisa melahirkan anak, saya ingin pergi ke Singapura yang orang bilang istimewa bisa melahirkan di sana. Tapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan lahir, Yesus lahir, Dia itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia lahir hanya di palungan yang biasa, tidak mewah. Sebab kita tahu, apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang kaya yang tidak mau merendahkan hati mereka. Mereka hanya melihat kekayaan mereka. Mereka hanya mementingkan segala ego mereka.
Tapi justru makna Natal yang sebenarnya adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengingat bahwa Yesus lahir dengan kesederhanaan. Dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 dikatakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah kesederhanaan kita dalam makna Natal untuk saling menolong sesama kita yang ada. Jika kita mempunyai berkat yang luar biasa, kenapa kita tidak membagikan bagi orang-orang juga yang sangat membutuhkan? Sebab dikatakan bahwa Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah makna Natal yang ada, kesederhanaan, kerendahan hati kita sendiri. Tidak ada yang kita banggakan. Tidak ada yang kita banggakan di dalam hidup ini. Bayangkan saja, 2 tahun kita mengalami goncangan yang luar biasa. Perekonomian jatuh semua. Hanya sebuah corona saja. Bayangkan saja, corona ini tidak melihat orang kaya, tidak melihat orang miskin, tidak melihat orang pintar, tidak melihat orang bodoh. Semua kena, semua disikat. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jangan kita bangga dengan kekayaan kita. Jangan bangga akan kehebatan kita. Bayangkan saja, 2 tahun anak-anak sekolah diliburkan. Dan bayangkan saja, kita hanya disuruh 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. 2 tahun sudah. Malah ditambah 2M lagi. Menjaga mobilitas yang ada. Dan menjaga kerumunan yang ada. Hanya corona saja. Tetapi di balik semuanya ini, kembali kepada makna yang sesungguhnya. Yesus lahir untuk kita, bagi kita orang-orang yang berdosa, untuk kembali datang kepada Tuhan. Jangan kita pikir kita mampu, kita kuat, kita bisa. Tidak bisa. Tidak bisa tanpa kita punya Tuhan yang ada. Yang kedua, makna Natal yang ada. Ayat yang tidak asing lagi, Yohanes 3. Ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya manusia tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Tidak ada seorang bapak orang tua yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal buat orang lain. Tapi Bapa kita Yesus Kristus, Dia mau memberikan anaknya yang tunggal yang dikasih untuk kita, untuk menghapus segala dosa kita. Jadi malam hari ini kita boleh bersyukur menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan berikan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun yang ada. Sehingga sebentar lagi kita akan memasuki di tahun 2022. Tinggal hitungan hari saja. Seperti tadi Oma Maggie bilang tadi, kalau kita diizinkan memasuki tahun 2022, semua ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apakah kita bisa memasuki tahun 2022. Karena begitu besar Tuhan kita, sampai saat ini kita masih ada mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Masih bisa bernapas semua yang ada di tempat ini. Amin. Masih bernapas. Bersyukur. Inilah makna kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Semua yang ada di tempat ini. Maupun yang ada di luar sana. Bukti kasih Tuhan yang ada. Keajaiban yang Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini. Kita boleh ada sampai bisa menikmati malam Natal yang luar biasa. Mungkin ada di luar sana yang masih berharap Tuhan, tolong Tuhan. Dengan infus yang ada. Saya ingin masuk ke tahun 2022 Tuhan. Masih dilihat dengan selang-selang yang ada. Tapi kita bersyukur malam hari ini. Kita boleh ada satu sama lain dengan mengucap syukur. Datang kepada Tuhan malam hari ini. Bisa saja kita pikir, aduh saya ada acara dengan teman sekantor saya. Mungkin saya ada acara, banyak sekali. Tapi saudara memberikan waktu bagi Tuhan. Memaknai makna kelahiran Tuhan Yesus. Yang begitu luar biasa. Yang memberikan nyawanya untuk kita semua yang ada. Yang ketiga, makna Natal yang ada. Lukas 1 ayat 31.
Lukas 1 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang ketiga adalah mujizat nyata. Bayangkan, katakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang tidak masuk di akal manusia. Seorang perawan yang ada bisa melahirkan tanpa hubungan yang ada suami istri. Tidak mungkin. Tapi ini mujizat nyata. Dan mujizat merupakan peristiwa ajaib yang sulit dijangkau oleh setiap manusia yang ada. Kelahiran Yesus Kristus merupakan salah satu bukti akan nyata mujizat di bumi ini. Ia lahir dari seorang perawan yang mengandung oleh Roh Kudus dan proses yang tidak masuk dalam pikiran manusia yang ada. Kok bisa? Tapi itulah dia. Tuhan berikan, Bapa berikan segala sesuatu yang tidak masuk di akal, Tuhan berikan bagi manusia yang percaya. Sama halnya, mungkin banyak sekali mujizat-mujizat. Seperti tadi dikatakan, pengalaman-pengalaman selama 1 tahun ini menceritakan, menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan yang tidak masuk di akal, Tuhan berikan. Yang tidak terpikirkan oleh manusia, Dia berikan. Saya berpikir, Tuhan, banyak orang mengatakan, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak bisa melewatinya Tuhan. Tapi sampai saat ini Engkau ada. Ini semua anugerah Tuhan. Ini semua penyertaan Tuhan. God is provider. Dia Allah yang menyediakan. God is so good. God is so good. Tuhan baik bagi kita. Tuhan baik. Kita mengakui segalanya. Malam hari ini makna Natal yang ada dalam setiap kita, yaitu kesederhanaan. Bukti nyata. Mujizat yang nyata bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena kalau kita pikir-pikir banyak. Seperti halnya yang tadi dikatakan. Kesaksian demi kesaksian yang ada. Tidak usah kita malu menyaksikan segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Malah dikatakan tema. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sama dikatakan tema malam hari ini juga. Beritakan makna kelahiran Yesus Kristus. Apa maknanya bagi kita?
Tentu banyak makna yang sudah kita terima. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan berikan. Apa yang kita tidak pernah lihat, Tuhan berikan. Segala sesuatu Tuhan berikan bagi orang-orang anak-anak Tuhan yang selalu percaya, berharap, dan teguh imannya kepada Tuhan. Ada kalanya kalau kita cuma 3 jawaban doa yang ada. Dijawab, dipending, atau tidak dijawab. Cuma 3 saja. Kalau tidak dijawab, belum dapat jawaban dari Tuhan. Berarti ada maksud Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dan maksud Tuhan itu adalah maksud yang terbaik bagi kita. Kalau kita belum menerimanya. Depending. Mungkin kita bilang, Tuhan saya sudah berdoa, meminta, memohon. Kok belum dijawab-jawab? Ya sudah Tuhan. Kalau dijawab boleh, tidak dijawab ya enggak apa-apa. Tetapi berjalannya hari yang ada, ternyata doa itu dijawab. Dan ini doa yang mana ya? Kok saya dapat ini jawabannya ini? Kok saya diberkati? Inilah yang namanya depending. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bapak tadi katakan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Apalagi kalau sudah dijawab, oh luar biasa. Pasti bersuka cita. Bersuka cita. Malah melebihi Oma Peggy tadi yang pasti bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini ada 3 makna saya ambil. Yang pertama tadi adalah sikap rendah hati, kesederhanaan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, bukti kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, mujizat nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan pada saat kita anak-anak Tuhan mengalami satu permasalahan, persoalan yang mungkin katakan luar biasa. Tapi Tuhan melihat engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Pada saat engkau akan tergeletak, tangan Tuhan akan menjamah engkau. Tangan Tuhan akan menjamah engkau. Dan engkau akan dibangkitkan kembali. Inilah makna Natal yang ada. Tetap beritakan, tetap menyaksikan segala kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan sepanjang di tahun 2021. Kita akan masuki 2022. Makin tetap bersemangat, Tuhan makin memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat Natal. Selamat menyongsong tahun baru.